Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oh ya. Ya, di pertemuan kedua ini saya ingin mengingatkan lagi aja ya. Jadi yang tugas saya tadi saya sebutkan tugas ya. Ya. Jadi yang tugas tadi itu adalah bagaimana kita mencoba ya, ini hampir sama dengan mirip-mirip dengan kerja praktek lah ya. Ya kalau kita punya pekerjaan sebagai contoh ini tadi ya, perencanaan awalnya itu seperti apa ya, sebagai contoh ini saya kasihkan contoh adalah rencana pembangunan mikrohidro ya. Makanya orang geodesi dulu ya langsung ke lapangan ya. Pertama adalah orang geodesi ya. Makanya di sini sebutkan peran mereka sangat dominan ya, tadi saya sudah sebutkan ya. Di samping dia melakukan kegiatan yang terkait dengan dengan pemetaan itu sendiri ya, tetapi dia juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan lain ya, karena orang geodesi pertama kali dia datang ke lapangan ya. Jadi mau tidak mau nanti Anda ditanya misalkan ya, ini pekerjaannya untuk apa ya. Kemudian kira-kira yang akan terkena dampak dari pekerjaan ini mana saja Pak? Apakah ada sawah kami, apakah ada rumah kami ya. Itu sama ya, pertanyaannya sangat stereotip ya, selalu menanyakan hal-hal serupa itu ya. Oleh karena itu seorang geodet harus sudah siap ya. Jadi meskipun kita pekerjaannya hanya membuat peta, tetapi secara keseluruhan pekerjaan itu harus tahu ya. Misalkan pekerjaan cetak sawah misalkan ya, tujuannya apa dan seterusnya harus tahu juga ya. Itu ciri khas dari orang geodesi, karena orang geodesi adalah pertama kali dia kontak dengan masyarakat dan tentu ya paling sering ditanya ya. Ya oleh karena itu selalu mengingatkan ya. Jadi untuk tugas berikutnya ini kan kita mencoba apa saja yang harus dilakukan, dipersiapkan oleh seorang ahli geodesi ya di dalam mendapatkan pekerjaan ya. Ketika pekerjaan sudah didapatkan ya, kemudian Anda sudah melakukan perencanaan, kemudian Anda sudah mobilisasi, maka tahap berikutnya yang disebut sebagai orientasi lapangan, atau orang selalu mengatakan sebagai survei reconnaissance ya. Di survei reconnaissance inilah ya seorang geodet ditanya ya, ditanya sama siapa? Sama masyarakat ya, ditanya sama siapa? Sama aparat, ditanya sama siapa? Misalnya keamanan ya, yang terkait dengan proyek keseluruhan ya. Meskipun kita hanya porsinya hanya memetakan tanah, tetapi karena pemetaan tanah itu adalah pertama kali ya, Anda turun pertama kali, maka Anda harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan survei tersebut ya, dilakukan untuk kegiatan apa ya. Makanya selalu saya katakan di sini bahwa reconnaissance survei itu biasanya orang geodesi duluan yang datang ya. Oleh karena itu di dalam tujuan dari reconnaissance survei yaitu untuk investigasi ya, untuk menyelidiki apa saja yang ada di lapangan, kondisinya seperti apa, kondisinya apakah kondusif untuk dilakukan atau dimulainya pekerjaan atau justru tidak kondusif ya. Oleh karena itu seorang geodet biasanya dia awal sekali ya, dia harus berhubungan dengan masyarakat, kemudian mengkomunikasikan ya. Jadi seperti juru bicara proyek ya, kita itu karena pertama kali datang ke lapangan ya pasti ditanya semuanya ya, ini proyek siapa ya, untuk keperluannya apa ya, apakah penduduk mendapatkan manfaat dari proyek ini, apakah tanahnya juga akan tergusur, apakah mata pencahariannya akan hilang dan seterusnya ya. Jadi pertanyaan tersebut sangat sering terjadi dan saya sering harus menghadapi mereka ya, karena seorang geodet duluan ya, ibarat tentara adalah infanteri ya, dia datang duluan, dia berhadapan langsung dengan medan, dia berhadapan langsung dengan masyarakat ya, sehingga Anda harus benar-benar bisa menjawab dengan baik ya. Saya akan kembali
bahwa tugas berikutnya ini adalah tugas perorangan, ya silahkan Anda cari ya survei reconnaissance itu untuk semua keperluan, apakah untuk mining, untuk tambang, ya, kemudian untuk civil engineering, untuk perencanaan wilayah dan kota dan seterusnya, ya selalu kita dahulu ya kita datang dulu untuk membuka ya apakah pekerjaan transmigrasi, apakah pekerjaan di desa tertinggal, apakah pekerjaan di kelautan dan perikanan, ya kita dahulu kita datang paling awal ya sehingga kita harus bisa ya selain memahami secara keseluruhan topografi kewilayahannya, tapi juga harus memahami masalah sosial ekonomi juga ya. Meskipun kita hanya berbekal peta topografi kemudian citra, ya kita harus mengoptimalkan preparation atau persiapan-persiapan yang terkait dengan site reconnaissance atau penyelidikan awal, atau orang mengatakan survei pendahuluan ya. Dan biasanya ya kita dibekali ya juga atau dititipin juga biasanya sama insinyur lain ya, karena mungkin biayanya terbatas, misalkan kita harus ngambil sampel tanah juga, kita harus ngambil sampel sosial ekonomi dan seterusnya ya. Oke. Jadi itu dulu yang penting ya. Kemudian yang juga mesti diperhatikan ya adalah tugas ini adalah tugas perorangan ya. Jadi nanti misalkan ada siapa ini, ada Tendi, ada Rizky, ada Yoga, ada siapa-siapa ya. Misalkan ada dapat pekerjaan apa? Boleh pekerjaan PTS, boleh pekerjaan bendungan, boleh pekerjaan apa? Nah ini dibahas adalah pendahuluan ya. Bagaimana pendahuluannya? Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Saya menunggu tugasnya nanti langsung di email saja ya. Seperti biasa ya, ke email basit333@gmail.com. Ada pertanyaan? Kalau tadi praktikum masuk ya, asisten ya? Asisten tadi masuk praktikum. Nanti Pak setelah kelas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri saja. Ya, jangan lupa untuk absen ya. Oke. Ya, Pak.